Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Bambang Subroto dan rekan saya Dimas Aditya dan Edendi Ardiansah. Di sini kami akan menjelaskan tentang algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal merupakan salah satu algoritma dalam teori graf untuk menyelesaikan persoalan pohon merentang minimum. Algoritma Kruskal ditemukan pada tahun 1956 oleh seorang ilmuwan matematika, statistika komputer, dan fisikometrik Joseph yaitu Bernard Kruskal Jr. yang berasal dari Amerika. Dasar pembentukan algoritma Kruskal berasal dari analogi growing forest. Growing forest maksudnya adalah untuk membentuk pohon merentang minimum T dari graf G adalah dengan cara mengambil satu persatu sisi dari graf G dan memasukkannya dalam pohon yang telah terbentuk sebelumnya. Seiring seiring dengan berjalannya iterasi pada setiap sisi, maka forest akan memiliki pohon yang semakin sedikit. Oleh sebab itu, analogi ini disebut growing forest. Algoritma Kruskal akan terus menambahkan sisi-sisi ke dalam hutan yang sesuai hingga akhirnya tidak ada lagi forest, melainkan hanyalah sebuah pohon merentang minimum graph. Graph adalah kumpulan dua himpunan yaitu himpunan titik dan kumpulan dari garis. Tree merupakan graph tak terarah yang terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Sirkuit sirkuit awal sama dengan sirkuit akhir satu. Secara umum, algoritma Kruskal ditulis T masih kosong, pilih sisi I, J dengan bobot minimum. Pilih sisi I, J dengan bobot minimum berikutnya yang tidak membentuk cycle di T. Tambahkan I, J ke T. Ulangi langkah 3 sebanyak N sama dengan 2 kali. Total langkah N sama dengan 1 N kurangi 1 kali. Sifat algoritma Kruskal yaitu ia bekerja tidak hanya dengan grafik diarahkan. 2. Ia bekerja dengan bobot dan tidak grafik tertimbang. Tapi yang lebih menarik apabila tepi yang berbobot. 3. Kruskal adalah jenis algoritma serakah yang menghasilkan solusi optimal MST. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Dimas. Langkah algoritma Kruskal. Langkah-langkah utama algoritma Kruskal adalah sebagai berikut. Yang pertama, atur tepi berat, paling berat pertama dan terberat terakhir. Yang kedua, pilih yang paling ringan tidak diperiksa tepi dari diagram. Yang ketiga, tambahkan tepi memilih ini ke pohon, hanya jika hal itu tidak akan membuat siklus. Yang keempat, menghentikan proses kapanpun. N1, tepi telah ditambahkan ke pohon 2. Kelebihan dan kekurangan algoritma Kruskal. Terdapat dua macam algoritma tipe greedy yang dapat memenuhi pemecahan masalah pohon merentang ini, yaitu algoritma prim dan algoritma Kruskal. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan algoritma Kruskal dibanding algoritma prim. A. Kelebihan algoritma Kruskal. Yang pertama itu kelebihan algoritma Kruskal dibanding algoritma prim adalah sebagai berikut. Sangat cocok diterapkan saat graf memiliki sisi berjumlah sedikit namun memiliki sangat banyak simpul. Karena orientasi kerja algoritma ini adalah berdasarkan pada urutan bobot sisi, tidak berdasarkan simpul. B. Kekurangan algoritma Kruskal. Beberapa hal yang menjadi kekurangan algoritma Kruskal dibanding algoritma prim, yaitu
kurang cocok digunakan saat graf lengkap atau yang mendekati lengkap, di mana setiap simpul terhubung dengan semua simpul yang lain. Karena algoritma Kruskal menitik beratnya pada pencarian sisi, di mana sisi-sisi tersebut harus diurutkan dan ini memakan waktu yang tidak sedikit. Contohnya, penyelesaian dengan algoritma Kruskal. Contohnya, penyelesaian kasus ini minimum spanning tree dengan algoritma Kruskal. Diketahui sebuah graf berbobot seperti gambar di bawah ini. Ya, bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan Dendi. Penyelesaian 1. Mula-mula kita buat sekumpulan titik G hanya terdiri dari simpul-simpul saja. Seperti ini gambarnya. 2. Urutkan ruas dari bobot kecil ke besar. D, F, AB, EG, AD, CE, BC, BE, FG, BD, EF, DE. Kemudian berdasarkan urutan tersebut, kita menambahkan ruas dengan mencegah terbentuknya sirkuit seperti gambar ini. Spanning tree adalah sebagai berikut. Pilih ruas terkecil dari keseluruhan graf secara acak. Ruas DF adalah ruas terkecil dengan bobot 5, gambar 2.11. Setelah ruas 1 didapatkan, ulangi lagi pemilihan ruas terkecil secara acak dari keseluruhan graf. Ruas AB dan ruas EG adalah ruas terkecil dengan bobot 6. Pilih acak ruas AB, gambar 2.11. B. Lanjutkan untuk ruas yang selanjutnya. Ruas EG adalah ruas terkecil dengan bobot 6 dan tidak membentuk sirkuit. Jika dihubungkan, maka pilih ruas EG, gambar 2.11C. Pilih ruas selanjutnya dengan bobot yang terkecil saat ini, yaitu ruas AD dan ruas CE dengan berbobot 7. Pilih acak ruas AD, gambar 2.11D. Tunjukkan untuk ruas CE adalah ruas terkecil dengan 7 dan tidak membentuk sirkuit jika dihubungkan, maka pilih ruas CE, gambar 2.11E. Ruas selanjutnya dengan bobot yang terkecil saat ini yaitu ruas BC, BE, dan FG dengan bobot 8. Pilih acak ruas BC dan hapus ruas BE, gambar 2.11F, dan ruas FG karena akan membentuk sirkuit jika dihubungkan. Untuk ruas selanjutnya, BD, EF, dan DE dihapus karena akan membentuk sirkuit jika dihubungkan. Gambar 2.11H, gambar 2.11I, gambar 2.11J. Gambar 2.11K adalah minimum spanning tree yang dihasilkan. Program dan output seperti di bawah ini adalah gambar program dan outputnya. Penjelasan program. Deklarasikan program dengan tipe data in, maka akan muncul banyak titik graf dan diminta untuk menginput beberapa titik graf tersebut. Lalu akan diminta untuk memasukkan atau menginput jarak antar tiap titik. Setelah selesai memasukkan jarak antar tiap titik, maka jarak antar tiap titik tersebut akan diurutkan mulai dari jarak yang terkecil sampai terbesar. Selanjutnya akan dimasukkan jarak mana aja yang rentang masuk ke pohon dan mana yang dihapus karena dimasukkan, akan berbentuk siklus. Program selesai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.